integer, dibatasi 10. Oke, batasi 10. Ya, Terus, dijadikan primary key. Terus itu not null. Oke. Terus sekolahnya varchar. Di Terus, pasta di ini Mas, di pasta di chatting aja. oh di chattingnya. Nah, di pasta aja nggak apa-apa. Nanti biar yang lain bisa baca. Nanti kita bahas. Nanti saya copy pasta, oke. Integer primary not null, oke. Ya, sekolah varchar. Ya. Varchar ya nggak usah pakai T ya. Nanti Iya. kalau chart itu nganu, apa namanya, keranjang ya. Jadi chartnya karakter itu nggak pakai T, kayak varchar gitu kan, nggak pakai T ya. Untuk itu. Oke, lintang, float, bujur. Nah, oke, ini yang penting juga ya, nyambung yang kemarin, menentukan tipe data itu fondasi. Ya, menentukan tipe data itu fondasi. Ya, Bapak Ibu, Mas Mbak, ya ini most important. Ya, jadi paling penting dalam basis data. Kalau kita sudah salah di sini, ya, maka akan salah selanjutnya. Ya, jadi kalau fondasinya sudah keliru, maka bangunan atasnya juga akan keliru. Ya, kita bikin fondasi untuk rumah tinggal yang tidak tingkat gitu kan, ya tidak lebih dari satu lantai. Ya itu akan bermasalah saat nanti rumahnya kita tingkat, kita lebih dari satu lantai. Jadi contohnya misalkan punya Mas Yusuf ini problemnya apa, gitu kan? Oke, jadi yang pertama gitu kan, NPSN. NPSN itu integer. Ya, kita lihat apa namanya, nanti saya share bentar. Sekolah. Oke, saya share. Share screen aja. Kelihatan ya? Sampel kelihatan? Oke. Sudah. Jadi ya di sini angka semua gitu kan memang, ya angka semua gitu kan. Ada berapa banyak digitnya? Mas Sambo 8. Oke. Nah, di sini kita lihat bahwa NPSN-nya gitu kan, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Semua sama 8. Ya, ada 8 ya. Jadi Mas Yosia 10 ya. Nah, itu tadi mungkin kecepatan ya. Tadi melihat di Google NPSN rata-ratanya berapa gitu. Oke. Ya, jadi 8 kalau sesuai data ini. Maka kita tahu bahwa lebarnya 8. Nah, sekarang gitu kan, ini sama seperti kemarin gitu kan. Ini adalah angka ya. Tapi angka ini tidak kita gunakan untuk operasi matematika ya. Jadi NPSN itu nggak ada rumusnya, kecuali nanti ada rumusnya ya. Ya, NPNS itu sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat dibagi ya misalkan Z ya ketemu NPSN itu boleh pakai integer ya, tapi kalau enggak gitu kan ya kita jangan perlakukan data ini sebagai integer ya, karena berbeda angka tapi dia fungsinya adalah karakter ya. Jadi kemarin ya sudah saya apa namanya berikan contohnya walaupun bukan sebuah kemutlakan, bukan sebuah kepastian. NPSN-nya berapa? Itu mungkin nggak ada yang nyebut bahwa NPSN-nya adalah di sini berapa? 1, 2, 3, 10 juta. Ya. Kemudian 1804. Ya. Jadi kalau ditanya kan seperti itu. Sama kalau kita ditanya NIM. Ya, ditanya NIM nggak pernah mengatakan NIM-mu berapa? 23 juta, sekian-sekian. Ya. Jadi walaupun itu bukan kepastian. Jadi cirinya angka yang kita perlakukan sebagai karakter adalah saat kita sebutkan itu tidak seperti integer, ya, tidak seperti angka. Ya, harganya berapa? Ya, 1.200. Ya, harga barangnya berapa? 1.200, nggak ada gitu kan.
Ya, jadi itu bukan karakter berarti, itu adalah integer. Ya, jadi kalau ditanya harga, ya biasanya nyebutnya ya 1.200, 250 ya. Harganya berapa? Ya, 1250 ya. Enggak. Ya, berbeda saat kita misalkan NPSN, kode pos dan sebagainya. Sehingga di sini NPSN untuk sekolah karakter 8. Ya, bisa dipahami? Bisa ya? Atau ada pertanyaan boleh? Ya. Bisa ya dipahami? Atau boleh berargumen ya, boleh berargumen ya. Jadi nggak bisa Pak gitu kan. Ya, boleh gitu kan, kita nanti diskusi. Ya. Jadi sebuah kemajuan itu terjadi kalau diskusi. Ya, jadi kalau tanpa diskusi ya berhenti. Ya berhenti. Ya, dulu kita diciptakan itu kan kalau kita baca gitu kan itu ada diskusi gitu kan, diskusi sama malaikat ya kemudian Tuhan gitu kan sama apa namanya Nabi Adam gitu kan ya, dulu diskusi gitu. Ya, kemudian lahir kita ya diskusi itu DNA-nya sejak Nabi Adam diciptakan. Ya, jadi kalau yang banyak di sini mungkin teman-teman Kristen di apa namanya Katolik di apa namanya kitab Kejadian itu kan bagus itu dibaca ya saat Tuhan itu membuat manusia itu bikin manusia itu ada. Nah itu diajari nama-nama tumbuhan apa ya kalau lupa saya di kitab Kejadian itu kan bahwa pengetahuan itu memang sudah DNA kita sejak Nabi Adam diciptakan gitu. Jadi kalau nggak mau belajar berarti mungkin nggak tahu keturunan siapa. Pak Swanto. Oke, Pak saya mungkin sih bertanya Pak, mungkin karena mungkin saya juga masih baru gitu ya, saya mungkin belum banyak pengalaman di database. Mungkin saya nggak tahu Pak ini mewakili teman-teman yang lain juga Pak. Kalau pertanyaannya kayak begini, yang unik adalah kalau misalnya kan saya punya data, gimana ya Pak misalkan nih ini ada angka kayak tadi misalkan contohnya misalkan realnya kita punya data sensor suhu gitu ya Pak. Misal atau ada data pengukuran lain gitu. Nah itu kan sebenarnya berupa angka kan Pak gitu. Nah apakah maksudnya tadi kalau kita mau menggunakan variabelnya itu integer atau varchar gitu ya. Ini cara membedakannya apakah patokannya adalah apakah setelah ini akan digunakan untuk diolah lagi atau digunakan untuk perhitungan atau bagaimana Pak? Membedakan yang paling gampang itu gimana sih untuk kayak ada patokan bahwa ini harus integer, ini apakah ini varchar itu gimana sih yang gampang gitu Pak? Supaya mungkin kalau kita nanti kemudian mencoba untuk mendefinisikan gitu ya, itu akan lebih mudah gitu Pak. Mungkin itu sih Pak Swanto. Ya, jadi memang tidak ada sebuah apa namanya cara pasti gitu ya. Jadi mohon maaf tadi koneksi saya terputus-putus kalau kurang pas jawabannya Mas Yo. Jadi memang tidak ada apa namanya mekanisme yang pasti bahwa ini apa. Ya, jadi yang kita lihat adalah fakta. Ya, fakta dari data tersebut itu untuk apa? Ya, atau dihasilkan dari apa? Jadi misalkan kalau saya berikan contoh tadi misalkan kode pos ya, NPSN ya, sepanjang misalkan kita mengetahui fakta bahwa angka-angka tersebut itu bukan dari suatu hasil perhitungan, hasil suatu function, hasil suatu fungsi, dan nanti juga misalkan nggak ditambah, nggak dikurangi, nggak diakar gitu kan, maka itu karakter. Ya. Bukan integer, bukan float. Ya, sama nanti kalau di bujur tadi ya, bujur lintang itu, ya walaupun di sana ada titik itu kan, itu bukan float. Ya. Sehingga di DBMS itu nanti punya tipe data tersendiri untuk lintang sama bujur itu. Ya, jadi dia mendefinisikan data itu sendiri sebagai sebuah tipe data yang khusus untuk location, untuk lokasi. Nah, kembali ke NPSN di sini gitu kan, ada pertanyaan dari Mas Yosi gitu kan, kalau CAR bisa auto increment enggak gitu kan? Ya tidak gitu kan. Jadi kita nggak bisa mengauto increment itu. Jadi kalau mau auto increment gitu kan nanti harus pakai programming ya, yang dipanggil untuk membuat apa namanya karakter itu auto. Ya, jadi ini memang kebiasaan. Jadi kalau biasanya bikin primary key khususnya itu kita bikin yang
auto increment biar nggak usah mikir gitu kan, langsung dimasukkan ya. Saya demokan gitu yang karakter ini ya. Saya berikan demo sebentar, masih ada beberapa waktu ya. Saya share lagi. Oke, nampak ya Bapak Ibu? Iya. Ya, sekarang kita bikin sekolah baru ya, tabelnya sekolah baru ya. NPSN-nya karakter 8. Ya, kita bikin. Ya, kita create table. Ya. Nah, sekarang kita insert yang tadi, yang kita insert ini. Ini ya, yang tadi. Nomor NPSN sekolah gitu kan, nama sekolah dan seterusnya. Ya. Jadi dengan cara ini kita coba masukkan. Enter. Nggak mau gitu kan. Karena apa? Karena nomor NPSN sekolah itu lebih dari 8. Bisa dipahami? Ya, bisa, Pak. Bisa ya? Pak. Oke. Sekarang kita ubah lagi. Nah, sekarang kalau kita bikin pas 8, bisa nggak? Mestinya iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu kan. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu 7 ya. Bisa nggak kalau ini? Bisa nggak? Bisa Pak, karena kurang dari 8. Ya? Karena kurang dari 8. Bisa gitu. Nah ini kan salah juga. Ya, artinya bahwa dengan tipe data saja nggak cukup. Ya, kita harus bikin yang namanya constraint. Kita bikin domain. Ya, kita hapus lagi. Ya, tabel sekolah baru. Ya. Nah, sekarang kita bikin yang kita batasi, gitu kan. Saya copy aja karena saya tadi sudah bikin. Kurang. Nah, ini kita bikin ini. Ya. Sekarang ada tambahan constraint check di paling belakang. Ya. Cek NPSN isinya itu karakter yang angka 0 sampai 9. Ya. Ini namanya regex ya. Jadi teman-teman informatika mungkin sudah paham. Kita bikin. Ya, kita bikin. Nah, sekarang kita insert. Ya, yang tadi pas 8 bisa nggak? Ya, kita masukkan. Ya, di sini nggak bisa gitu kan, karena dia bukan angka. Ya, bukan karakter yang angka. Ya, jadi ini yang kemarin saya sampaikan di pertemuan yang lalu bahwa saat kita bikin database, kita bikin tabel, maka sebaiknya saat kita menentukan tipe data itu nanti perlu domainnya apa, ya supaya data yang tersimpan sudah benar. Nah sampai sekarang gitu kan, itu banyak sekali data-data ini yang tidak dilindungi, ya khususnya dengan constraint check ini, ya sehingga data yang salah itu banyak. Jadi kalau misalkan ingat di pemilu yang lalu gitu kan, yang masih bisa di-query dari web itu, dulu cukup banyak. NIK itu isinya 00000. Itu nggak mungkin gitu kan. Ada NIK kok isinya 0 semua, itu tanggal lahirnya kapan itu kan. Karena NIK punya rumus. Ya. Nah itu dimungkinkan dalam sebuah database itu kita buat seperti itu. Nah ini pengetahuan saja ya bagi teman-teman data science. Ya. Jadi bahwa dengan membuat fondasi yang benar, dengan membuat fondasi yang baik di dalam database, maka data yang tersimpan itu akan baik. Maka efeknya berantai itu kan, ya butterfly effect lah gitu kan. Nanti analisa datanya lebih mudah. Nggak ada mungkin kesalahan yang ini ada pencilan gitu kan, yang tidak normal dan lain sebagainya. Ini bisa dikurangi.
Ya, sehingga apa yang dihasilkan, informasi yang dihasilkan itu akan jauh lebih baik. Nah, ini dengan menggunakan database relasional, karena nanti bisa dihubungkan, dikonekkan dengan berbagai teknologi yang lain, ya khususnya dengan Postgre ataupun yang lain, maka seperti slide minggu yang lalu bahwa database relasional itu sampai sekarang masih menjadi sebuah pilihan, ya, untuk big data, untuk nanti analisa data. Oke, baik Bapak Ibu gitu kan. Untuk pertemuan yang kedua ini saya cukupkan sampai di sini. Ya, next ketiga kita masuk ke analisa data. Ya, jadi ke analisa data. Jadi kalau nanti memungkinkan, saya berikan contoh yang ngambil dari R ngambil dari Postgre. Ya, atau nanti Postgre ke data foreign data wrapper, ngambil dari database tempat yang lainnya. Ya, di pertemuan selanjutnya. Ya, jadi memang ini pertemuan singkat. Ya, jadi saya berikan konsep-konsep secara umum. Semoga ada pengetahuan baru ya bagi Bapak Ibu, ya khususnya di database ini. Baik, ya ini pertemuan kedua dari saya. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Pak Bambang. Monggo Pak Bambang. Terima kasih Pak Suwanto sekali lagi untuk sharingnya, sangat bermanfaat buat kami. Bu Hana mungkin mau menambahkan Bu, sebelum kita foto bersama? Ini dengerinnya sambil lari kemana-kemana. Ya luar biasa, terima kasih. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Mari kita foto bersama sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini. Silakan. Virtual background sudah di-sharing. Absensi bagi teman-teman yang belum, silahkan. Silakan Pak Jo yang ngatur. Ya, baik. Mungkin saya nunggu dulu. Mungkin beberapa teman masih ada yang belum on cam, Mbak. Iya. Sebentar ya, saya tunggu dulu sampai mereka paling enggak beberapa on cam dulu. Baik, saya akan coba untuk screenshot. Baik, 1, 2, 3. Sebentar. Sebentar, saya ulang dulu ya. 1, 2, 3. Ya. Sekali lagi mungkin teman-teman, saya coba ubah tilenya dulu. Untuk layoutnya dulu. Baik. Ya, baik. Berikutnya. Sebentar. Ya, 1, 2, 3. Baik, mungkin itu aja. Terima kasih Pak Bambang, terima kasih Pak Suwanto untuk waktunya. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Suwanto, Pak Bambang. Terima kasih Pak. Pak Suwanto. Selamat malam. Dan Nanti saya kontak ya Mas Yo. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Wanto. Pertemuannya Senin jadinya. Oh, beliau nanti yang kontak Bu Hana. Oh ya, lupa. Iya, Bu. Belum ada konfirmasi Bu Hana. Beliau akan konfirmasi ke Bu Hana dan Pak Jo kalau tidak salah. Baik ya. Tapi tidak besok. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang. Ya, makasih juga Pak Jo atas bantuannya.